Satu lagi, guru kecurigaan mungkin bertambah lagi. Guru kecurigaan yang saya maksudkan adalah orang-orang yang hanya mengembangkan perspektif pemikiran nyinyir yang menebar informasi yang tidak kredibel, yang datang dari semangat fitnah dan ujaran kebencian. Orang itu adalah Ferry Amsari. Ferry Amsari dalam beberapa forum seringkali memposisikan dirinya sebagai pakar atau ahli tata negara. Terakhir, dalam forum Indonesian Lawyers Club yang digawangi oleh Karni Ilyas, ia mengulas bagaimana ia memberi evaluasi terkait dengan gemuknya kabinet Prabowo Gibran, yang dengan nada curiga dan cenderung nyinyir, ia mau mengatakan bahwa kabinet yang gemuk itu adalah tanda bahwa kabinet ini ingin menjagai posisi yang tidak aman dari sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia sekaligus nyinyir untuk mengatakan bahwa Joko Widodo masih cawe-cawe terkait dengan susunan kabinet orang-orang yang ditunjuk oleh Prabowo menduduki pos-pos jabatan dalam kementerian dan lembaga negara. Bagaimana pemikiran filsafat yang kritis yang ingin menolong kita untuk menempatkan tokoh kita yang saya sebut sebagai guru nyinyir, yaitu Ferry Amsari, untuk melihat bahwa seorang Ferry Amsari ketika mengajukan sebuah pandangan bahwa gemuknya kabinet Prabowo Gibran itu adalah dalam rangka menjagai Gibran, emang masalah buat lo. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan alternatif berpikir pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Ferry Amsari, saya tidak banyak tahu latar belakang dan keahliannya atau afiliasinya dalam lembaga akademik tertentu. Tetapi dalam beberapa forum ia sering memperkenalkan dirinya sebagai ahli tata negara. Katakanlah kita menerima saja bahwa Ferry Amsari memang ahli tata negara. Tetapi saya punya argumentasi yang meragukan. Apakah betul bahwa Ferry Amsari, orang yang paham tentang politik dan demokratisasi kita dalam payung ilmu tata negara? Mengapa? Karena argumentasi yang dibangun oleh seorang Ferry Amsari, sekali lagi saya ingin katakan, layak dievaluasi secara kritis. Karena tidak kelihatan itu keluar dari sebuah tingkat kepakarannya sebagai ahli tata negara. Saya lebih melihatnya sedang nyinyir. Dan dalam rangka nyinyir, ia menggunakan terminologi yang sering kita sebut sebagai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Karena itu, sama sekali tidak objektif pandangan-pandangan yang dilahirkan dari argumentasi seorang Ferry Amsari. Misalnya, ia mengatakan bahwa gemuknya kabinet Prabowo Gibran itu adalah sinyal bahwa Presiden Jokowi benar-benar cawe-cawe atau ikut sibuk mengurusi Presiden terpilih Prabowo ketika memanggil orang-orang untuk menduduki jabatan dalam kementerian dan lembaga negara. Ia kemudian juga mengatakan bahwa gemuknya kabinet Prabowo yang tidak ada rujukan dalam sejarah, termasuk sejarah Amerika, itu mengindikasikan bahwa ada tujuan dan target yang sama sekali tidak politis dan tidak demokratis.
dalam rangka memastikan bahwa seorang wakil presiden itu adalah seorang yang kompeten, sehingga ia ingin mengatakan semua orang ingin menjagai seorang Gibran. Saya ingin mengajukan sebuah pandangan. Emang masalah buat loh kalau orang lain merasa bahwa sebagai tim kerja atau teamwork seperti yang disampaikan oleh Mutia Hafid, bahwa Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih ketika memberi pesan dan amanat kepada semua orang yang diundangnya agar semua orang kerja cepat, kerja bersama sebagai sebuah tim yang solid. Maka apa masalahnya buat seorang Ferry Amsari? Emang masalah buat loh bahwa seorang Prabowo membutuhkan kabinet yang besar karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya terus terang ingin mengatakan bahwa terlepas dari banyak tafsiran kita tentang mengapa Prabowo membuat kementerian ini sampai gemuk dengan banyak orang yang terlibat di dalamnya. Saya ingin mengatakan bahwa ukuran keberhasilan dari Kabinet Prabowo adalah kerja yang terukur, yang dibangun oleh teamwork yang solid, yang ingin memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia tercapai. Sehingga kita tidak boleh dalam tanda kutip nyinyir dan mengungkapkan pandangan yang datang dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Dalam rangka kita sampai saat ini belum tahu apa yang sebetulnya akan segera terjadi ketika esok hari pelantikan terhadap Prabowo Gibran akan berlangsung dan kita punya presiden dan wakil presiden definitif. Tetapi satu pandangan kritis kita bahwa apa yang dikatakan oleh Ferry Amsari tidak memperlihatkan bagaimana kita harus mengapresiasi sebuah proses demokratisasi yang wajar, yang meletakkan bahwa pilihan-pilihan orang yang akan dimasukkan dalam jajaran kabinet Prabowo Gibran itu adalah orang-orang yang harus dikembalikan pada hak prerogatif seorang Prabowo sebagai presiden terpilih. Karena itu, ketimbang kita nyinyir dan hanya meragukan yang nyinyir, saya katakan dalam filsafat kritis memang kecurigaan penting, tetapi kecurigaan yang mendasar itu yang harusnya dikembangkan dan dibangun oleh pengamat-pengamat politik dan siapapun yang memberi komentar. Karena kalau sebuah komentar yang datang dari sebuah perspektif pemikiran filsafat yang kritis, yang skeptis, tetapi hanya mau memperlihatkan sikap nyinyir, disinformasi, fitnah, dan kebencian, maka kita tidak pernah akan mencapai objektivitas dalam rangka membaca apa yang menjadi kebutuhan dari rezim pemerintahan Prabowo ketika mereka akan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Jadi, maaf Ferry Amsari, Anda diragukan kapasitas sebagai seorang ahli tata negara. Anda lebih cocok menjadi guru kecurigaan yang tidak mengembangkan aspek kritis yang objektif, tetapi aspek kritis saudara itu lebih tepat disebut sebagai kritis yang nyinyir. Dan dalam konteks itu, pandangan saudara harus disebut sebagai sampah saja. Dan kami semua rasanya tidak layak dan tidak pantas mendengar uraian-uraian yang terkesan itu sangat ilmiah, tetapi sebetulnya karena saudara tidak diundang oleh Prabowo mungkin, itu yang membuat saudara nyinyir terhadap rezim pemerintahan Prabowo. Mungkin saja saudara adalah orang pertama yang harus disebut sebagai seorang pengamat politik yang nyinyir, sebagai pengamat politik pertama yang nyinyir terhadap rezim pemerintahan Prabowo. Nah, teman-teman, mari kita melihat bahwa sebentar lagi atau tepatnya esok kita akan segera punya presiden dan wakil presiden terpilih. Mari bangun sikap apresiatif. Kita layak memberi apresiasi, tapi sekaligus kita layak juga, pantas juga untuk mengevaluasi dengan catatan-catatan kritis kita. Tapi biarlah kabinet Prabowo Gibran bekerja dulu. Sekalipun ada banyak catatan terkait dengan gemuknya kabinet ini, tetapi biarlah kita beri
mandat yang besar kepada seorang Prabowo bersama dengan wakilnya Gibran untuk mengembangkan amanah sebagai presiden dan wakil presiden kita dengan sebuah sikap respek dan hormat kepada mereka. Filsafat kritis memang curiga dan sangat skeptis, ragu-ragu, tetapi setiap filsafat yang kritis itu membangun kecurigaan yang konstruktif, tetapi berbeda dengan filsafat yang hanya nyinyir, dan itu semua tidak akan membangun dan mentransformasi kehidupan bersama.